Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Oke, mantap. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada video ini kita akan belajar yaitu matematika. Materinya adalah operasi hitung bilangan bulat. Utamanya sekarang adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang akan dibahas pada video ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Nanti di video selanjutnya adalah operasi hitung selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Sebelum dilanjut ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagunya sekarang adalah lagu Maju Tak Gentar. Ikuti ya yang ada di video ini. Ya, terima kasih. Mantap. Kalian sudah menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajarannya. Tapi ya, sebelum ke pembelajaran kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada video ini atau pada pertemuan ini. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah belajar ini, kalian harus mampu menjelaskan cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Yang pertama. Yang kedua, melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu kalian harus mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan atau penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Yaitu tujuan belajarnya. Mari kita belajar dengan semangat, simak videonya dengan penuh semangat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ayo kita simak gambar ini. Gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar animasi kapal selam, tapi kapal selam pribadi, biasanya kapal-kapal selam perusahaan, bukan kapal selam militer. Anggap saja ini kapal selam, mungkin kalian pernah lihat di film-film ya. Nah, sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, ini ceritanya ya. Pertama, sebuah kapal selam berada di kedalaman ya, ingat, kedalaman 20 meter di bawah laut. Nah, di bawah berarti bilangannya negatif ya. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu kapal dinaikkan berarti ditambah. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Paham ya? Udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis
ditambah 8 meter. Maka posisi akhir kapal selam berada pada negatif 20 ditambah 8. Hasilnya posisi akhir kapal selam adalah negatif 12 meter. Nah, seperti itu nanti akan dijelaskan kenapa ya dia negatif 12 meter. Pada awalnya seperti ini. Yuk, supaya kalian paham, kita simak lagi pembelajarannya. Coba kita hitung soal berikut. Kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Ingat, kapal selam diturunkan bukan dinaikkan ya. Ini diturunkan. Nah, diturunkan lagi. Bagaimana? Pertama kita tulis apa? Negatif 8. Bagus. Jadi yang pertama negatif 8. Negatif 8 karena di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan. Berarti apa? Dikurangi. Dikurangi berapa? 6. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Sama dengan negatif 14 meter. Jadi posisi kapal selam tersebut berada di kedalaman 14 meter atau negatif 14 meter. Kenapa negatif? Karena di bawah permukaan laut. Ingat, di bawah itu negatif, di atas positif ya. Di bawah 0 adalah negatif, di atas 0 positif, di kanan 0 adalah positif, di kiri 0 adalah negatif, di depan 0 adalah positif, di belakang 0 adalah negatif. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini baru pengamatan, belum penjelasan bagaimana cara menghitungnya. Contoh 1. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, si Udin ini berada di titik 0. Dia maju berapa langkah tadi? Ya, berapa langkah? Berapa? Jawab dong. Iya, si Udin melangkah 4 langkah. Nah, ini maju dia. Maju nih, ya. Maju 4 langkah. Mukanya masih menghadap ke kanan. Berarti ke positif. Kemudian melangkah lagi sebanyak. Kemudian dia melangkah lagi sejauh 5 langkah. Jadi anak 5 langkah nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini si Udin sekarang. Jadi posisi si Udin berarti di posisi 9. 4 ditambah 5. Ya, ditambah karena tetap posisinya tetap sama, maju terus, berarti ditambah. Udin ada di posisi 9, itu bilangan bulat ya. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada bilangan garis bilangan? Pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap, tidak berubah arahnya menghadapnya. Terus operasi pengurangan berbalik arah. Kemudian tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Ya, paham dulu ya, paham ini. Yang pertama penjumlahan berarti menghadap kepada arah yang tetap. Berarti kalau terus maju gitu. Itu penjumlahannya, berarti penjumlahan. Kalau pengurangan dia berbalik, misalnya asalnya maju menjadi mundur, itu pengurangan. Ini dalam garis bilangan ya, supaya paham kalian. Kita lanjutkan. Contoh 2. Nah ini 9 ditambah negatif 6, berapa hasilnya? Bisa menggunakan cara garis bilangan. Perhatikan garis bilangannya.
Pertama posisinya ada di 9, berarti positif ya. Ini tidak ada negatif positif, berarti di sini. Kita buat garis dari 0 ke 9. Kemudian ini ditambah. Nah, ditambah. Tapi berbalik arah. Karena majunya ke negatif. Berbalik arah. Negatif ya, berbalik arah. Berapa langkah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang di sini posisinya. Jadi hasilnya sekarang 9 tambah negatif 6 berapa? Nah, adalah di posisi 3. Nah, ini dari 0 ke 3. Itu contoh pertama ya. Biar lebih paham, kita lihat contoh ketiga. Negatif 8 ditambah 4. Perhatikan garisnya. Pertama posisinya adalah negatif 8. Dari sini ya, dari 0 buat garis set ke sini. Nah, karena ditambah berarti kembali karena positif ya ke kanan. Dari sini positif, balik arah maju. Jadi ditambah berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya ini berapa? Jadi hasilnya negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Atau bisa menggunakan bahasa seperti yang Bapak jelaskan, negatif itu hutang, positif itu untung atau dibayar. Contohnya seperti ini ya. Punya hutang 8, dibayar 4. Sisanya apa? Sisanya hutang. Berapa? 4. Berarti hutang itu negatif, negatif 4. Bisa seperti itu supaya cepat. Atau menggunakan garis bilangan seperti ini juga bisa. Banyak cara ya dalam matematika. Seperti ini. Punya untung 9, tapi di sini hutang 6. Berarti kan 9 dikurangi 6. Seperti itu. Bahasanya ini bisa aja ditulis, dikawinkan positif dikali negatif, hasilnya negatif. Harus ingat itu. Kalau beda hasilnya negatif, kalau sama hasilnya positif. 9 dikurangi 6 adalah 3. Seperti itu ya. Kita lanjut. Contoh 4. 4 dikurangi negatif 5. Sama garis bilangannya seperti ini. Pertama ini melangkah 4. Nah, ke kanan ya. Karena 4 nih posisinya. 4. Nah, maju. Kemudian dikurangi. Nah, ini dikurangi ini. Berarti berbalik arah. Berbalik arah seperti ini. Nah, berubah wajahnya, asalnya menghadap ke sana, berbalik arah seperti ini. Asalnya maju, sekarang dikurangi, berarti mau mundur. Mundurnya negatif 5. Nah, berarti mundur nih. Berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Seperti itu. Atau bisa seperti ini, diubah. Nah, ini dikawinkan, negatif kali negatif. Kalau sama berarti hasilnya jadi positif. Nah, jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Seperti itu ya. Jadi sama 9 juga. Ini dikawinkan. Kalau bahasa apa dikawinkan atau dikalikan. Kalau beda negatif, kalau sama positif. Jadi berubah nih, asalnya dikurangi jadi 4 ditambah 5. Makanya ini dipisahkan dengan tanda kurung. Seperti itu. Ini kalau membuat garis bilangan seperti ini. Nah, sekarang misalnya seperti ini soalnya. Ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Seperti ini garis bilangannya. Pertama penjelasannya kita lihat dulu. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga. Kalau garis yang ketiga ini hasilnya. Pertama lihat garis yang ke-1. Nah, garis yang ke-1 apa? Menunjukkan ke angka negatif 9. Terus garis kedua di sini maju ke sini. Nah, berarti karena berbalik arah berarti dikurangi.
dikurangi berapa langkah? Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasilnya yang ditunjukkan dari 0 ke panahnya berapa ini? Hasilnya terakhir 4 ya. Berarti kalimat matematikanya adalah negatif 9 dikurangi berbalik arah negatif 13 langkah tadi. Hasilnya adalah 4 atau dapat ditulis seperti ini. Negatif 9 ditambah. Bisa seperti itu ya, karena ke kanan. Bisa ditambah, bisa seperti ini. 13 sama dengan 4. Kita lanjutkan. Nah, sama contoh yang kedua. Buatlah pada menjadi kalimat matematikanya. Yang pertama lihat garis ini ya. Garis yang pertama. Nah, menunjukkan angka berapa? Menunjukkan menunjukkan angka negatif 3. Kemudian ini berubah arah tidak? Tidak ya. Berarti apa? Yang garis yang kedua tandanya. Karena tidak berubah arah, berarti penjumlahan dan melangkah ke kiri sebanyak 6 langkah, berarti ditulis negatif 6 ya. 6 langkah nih, 1 dari sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu yang pertama. Nah, ini hasilnya jelas nih. Hasilnya yang ketiga itu hasilnya garisnya seperti ini, dipotong-potong. Hasilnya menunjukkan angka negatif 9. Ini hasilnya. Di garis yang ketiga itu hasilnya. Ini hasilnya ya, negatif 9. Jadi kalimat matematikanya negatif 3, yang ini garis yang pertama nih, menunjukkan angka negatif 3. Karena ini tidak berubah arah, berarti ditambah. Seperti ini. Ditambahnya karena ini mundur ke kiri, dari 0 ke kiri, berarti negatif berapa langkah? 6 langkah. Jadi tulisnya seperti ini, ditambah dalam kurung. Nah, ini kan harus beda ya. Ini beda operasi hitungnya, ini penjumlahan, pengurangan, kurungan. Negatif 6 sama dengan menunjuknya angka hasilnya tadi negatif 9, atau bisa ditulis seperti ini. Negatif 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 9. Hutang 3, hutang 6. Seperti itu ya. Punya hutang 3, ditambah lagi hutang 6. Berarti hasilnya hutang. Hutangnya berapa? 9. Seperti itu ya kalau bahasa pakai bahasa hutang. Sekali lagi Bapak ulangi. Ini garis yang pertama berarti angka yang pertama yang ditunjukkan. Ini ada 3 garis. Yang 2 adalah proses kalimat matematikanya, yang ketiga adalah hasilnya. Garis yang pertama menunjukkan angka negatif 3. Di negatif 3 tulis negatif 3. Tidak berubah arah panahnya, berarti tambah. Ini kan ke sini nih panahnya, ini juga ke sini panahnya, berarti tambah. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 langkah tapi ke kiri atau mundur, berarti negatif 6. Terus hasilnya yang terakhir menunjukkan angka berapa yang terakhir? Negatif 9. Seperti ya, paham ya? Merubah dari garis bilangan menjadi kalimat matematika. Begitupun sebaliknya, dari kalimat matematika harus bisa membuat menjadi garis bilangan. Bilangan bulat ini sering ya, kalian tidak sadar bahwa setiap hari kita berhubungan dengan matematika, baik bilangan bulat atau bilangan asli. Dalam kehidupan sehari-hari pasti berhubungan dengan matematika. Bahkan dalam beribadah pun kita ada hubungannya dengan matematika. Cuman kalian tidak menyadarinya. Jadi sangat penting belajar matematika. Kita lanjutkan. Ada contoh soal seperti ini. Di sebuah wahana permainan salju, suhunya mencapai negatif 2 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 23 derajat Celcius. Selisih suhunya, nah ini soalnya selisih suhunya adalah
titik derajat Celcius. Penyelesaiannya adalah suhu malam hari, bukan malam hari ya, tadi ya, maksudnya ini sangat-sangat penjelasan Bapak. Suhu permainan salju mencapai 2 derajat Celcius. Suhu di luar, maksudnya ini suhu di luar ruangan adalah 23 derajat Celcius. Yang penting paham dulu ya. Jadi selisih suhunya adalah 23 dikurangi negatif 2. 23 dikurangi negatif 2. Nah ini karena ini seperti ini, seperti tadi sudah dijelaskan, bisa dikawinkan, dirubah menjadi, karena ini sama, negatif, ini negatif, menjadi positif. Jadi tinggal 23 tambah 2. Jadi selisih suhu tersebut adalah 25 derajat Celcius. Oh, maaf, salah ketik ini ya. Tapi yang penting angkanya sama. Nah, bagaimana mencari selisih? Selisih itu adalah angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Jadi mencari selisih itu adalah yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Jadi jika A lebih kecil dari B, maka B dikurangi A. Sedangkan jika A lebih besar dari B, maka A dikurangi B. Seperti ini. Yang lebih besarnya mana? 23. Yang lebih kecil ya pasti ini ya. Ini mau positif, ini negatif. Jadi 23 dikurangi negatif 2. Seperti itu mencari selisih itu dikurangi. Dikurangi yang apa? Yang besar. Oleh siapa? Oleh yang lebih kecil. Paham ya? Itu untuk mencari selisih. Kita lanjutkan. Sekarang sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif. Yang pertama komutatif, pertukaran. Nah, seperti ini ya. Apakah 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3? Jika sama hasilnya, maka ini bersifat komutatif. Kita buktikan apakah ini sifat komutatif atau tidak komutatif. 3 tambah 4 berapa? Iya, 7. Sekarang 4 tambah 3? 7 juga. Berarti sama ya, sama dengan. Ini 7, ini juga 7. Berarti ini sebutnya sifat komutatif. Jadi 3 ditambah 4 sama juga 4 ditambah 3. Itu yang dimaksud sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang sifat asosiatif. Dikelompokkan. Kita buktikan kalau sama hasilnya berarti sifatnya asosiatif. Kalau tidak sama tidak bersifat asosiatif. Kita buktikan 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 3 tambah 4 tambah 5. Kita buktikan cara menghitungnya yang di dalam kurung dulu. 4 tambah 5 berapa? 9. Ditambah 3 berapa? 12. Nah, sekarang kita buktikan yang ini. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 5 berapa? 12. Berarti sama ya. Berarti kalau sama hasilnya berarti ini bersifat asosiatif. Tujuannya untuk apa sih belajar ini komutatif ke asosiatif sifat ini? Mempermudah cara menghitung kalau angkanya lebih besar. Jadi bisa kita kelompokkan angka yang lebih mudah dihitung, misalnya angkanya yang seperti 10 kali 10 kan gampang gitu. Supaya lebih cepat dalam proses menghitungnya. Jadi harus tahu bagaimana cara sifat komutatif, bagaimana sifat asosiatif dalam penjumlahan bilangan bulat. Misalnya kalau angkanya ini susah, banyak, gede, cari yang mudahnya di kurungan. Nah, dikelompokkan maksudnya. Apakah lebih mudah 4 tambah 5 dulu lalu ditambah 3? Apakah lebih mudah 3 tambah 4 lalu ditambah 5? Seperti itu maksudnya. Tujuan dari operasi sifat penjumlahan ini. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Nah, soal latihannya melalui Google Formulir. Nanti alamat atau linknya akan diberikan di grup WhatsApp setelah durasi video ini selesai. Jadi kalian wajib belajar dulu ya. Pelajari, tonton dulu videonya, diulang-ulang sampai paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau komentar di video ini. Ya, begitulah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai situ, ingat latihannya
dikerjakan, nanti dikirimkan linknya melalui grup WA. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp kita ya. Nah, karena sudah selesai, mari kita baca bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.